Abu Nawas disuruh masak tanpa api, tapi yang disajikannya malah bikin semua orang tersedak tawa. Pada suatu hari yang cerah di negeri Baghdad, langit bersih dari awan, dan burung-burung pun berkicau dengan riang. Di balik kemegahan istana yang menjulang, terdapat satu wajah yang keruh. Seorang wazir tua yang senantiasa memandangi jendela sambil menggertak giginya. Dialah Wazir Shalih, orang kepercayaan istana yang diam-diam menyimpan iri kepada Abu Nawas. Bukan karena harta, bukan pula karena tampan, melainkan karena satu hal. Nama Abu Nawas lebih harum daripada minyak kasturi. Selalu dia lagi. Gerutunya lirih, seraya mengaduk kopi yang sudah dingin sejak subuh tadi. Mengapa tiap pertanyaan raja, jawabannya selalu Abu Nawas yang dicari? Pada suatu pagi, di ruang majelis tinggi, Wazir Shalih mendekat ke tahta sang raja. Ia membungkuk sopan, namun matanya menyimpan niat licik. "Wahai paduka yang mulia," ucap sang wazir dengan suara lembut seperti kain sutra, "adakah tuanku ingin sedikit hiburan yang menyegarkan pikiran namun juga menguji kecerdikan seseorang?" Sang Raja Harun al-Rashid menoleh, alisnya terangkat. Katakan wahai Shalih, apa yang engkau usulkan?" Wazir Shalih pura-pura berpikir, padahal rencananya sudah ia siapkan sejak malam sebelumnya. "Bagaimana jika hamba usul agar Abu Nawas ditantang membuat hidangan istana tanpa menggunakan api?" Beberapa menteri lainnya menoleh ke arah wazir dengan wajah bingung. Ada yang nyaris tersedak anggur, ada pula yang menahan tawa. Namun sang raja justru mengangkat bahunya sambil tersenyum. "Tanpa api? Engkau ingin dia merebus air dengan tatapan mata, wahai Shalih?" tanya raja, geli. "Bukan begitu maksud hamba, tuanku," jawab Shalih cepat. "Bukankah Abu Nawas selalu membanggakan akalnya? Maka layaklah ia diuji dengan tantangan yang di luar nalar biasa." Sang raja tertawa pelan. "Baiklah, aku suka tantangan ini. Kirim utusan suruh Abu Nawas datang esok pagi. Katakan raja ingin memesan hidangan tapi tidak boleh memasak dengan api, arang, bara, ataupun asap." Wazir Shalih membungkuk, senyumnya perlahan melengkung licik. Dalam hatinya ia berkata, "Kali ini kau akan menjadi bahan tertawaan, wahai Abu Nawas." Dan demikianlah, utusan kerajaan pun berangkat membawa pesan lucunan menjebak. Sementara itu, langit Baghdad mulai bergeser ke senja dan kisah ini baru saja dimulai. Pagi menjelang dengan udara sejuk menyusup ke sela-sela kota Baghdad. Lonceng masjid baru saja berdentang 3 kali ketika pintu rumah Abu Nawas diketuk oleh 2 utusan istana berpakaian kebesaran. Keduanya menunduk dengan penuh hormat, tetapi wajah mereka menyimpan semacam keseganan, seolah menyampaikan titah yang tak lazim. "Wahai Tuan Abu Nawas, sang raja memanggil paduka ke istana," ujar salah satu utusan. Abu Nawas yang kala itu tengah menyiram bunga sambil bersenandung menoleh dan tersenyum lebar. Jika raja memanggil, pantang bagi hamba menolak. Tapi katakan dulu, apakah panggilannya berkaitan dengan masalah dunia atau urusan perut?" Kedua utusan saling melirik, lalu tertawa malu. "Urusan perut," kiranya. Tak sampai 1 jam kemudian, Abu Nawas sudah tiba di aula utama istana, mengenakan jubah putih sederhana, dengan sorban miring khasnya yang tampak seperti tak pernah benar-benar diikat. Sang Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan senyum geli. Di sebelahnya berdiri Wazir Shalih yang menyilangkan tangan dan menatap Abu Nawas seolah sedang memandangi seekor kambing yang akan dijagal. "Abu Nawas," ujar sang raja dengan suara riang, "hari ini aku ingin makan siang dengan menu khusus darimu." Abu Nawas membungkuk. "Apakah tuanku hendak mencicipi gulai rusa, kambing muda, atau daging merpati panggang?" Sang raja mengangkat telunjuknya. "Aku ingin semua itu, tapi ada satu syarat. Kau tidak boleh menggunakan api. Tak boleh kayu bakar, tak boleh arang, tak boleh dapur, tak boleh bara. 1 bara pun tak boleh," katanya sambil tertawa. Abu Nawas tidak menjawab seketika. Ia hanya menatap raja, lalu menatap Wazir Shalih. Pandangannya tajam, namun senyumnya tak pudar. "Baiklah," jawab Abu Nawas tenang. "Tapi hamba mohon diberi waktu 2 hari. Karena untuk memasak tanpa api, hamba harus menjemput akal yang masih tidur di ujung kampung."
Sang raja tertawa terbahak. Baik, 2 hari. Kami tunggu di taman istana. Kau bebas memilih bahan asal jangan menyalakan api. Perintah adalah kehormatan bagi hamba, ujar Abu Nawas sambil membungkuk dalam-dalam. Dan saat ia berjalan keluar dari istana, para penjaga mendengar ia berkata pelan sambil tersenyum, jika api dilarang, mungkin tawa bisa jadi bumbunya. 2 hari sebelum hari yang dijanjikan, Abu Nawas terlihat berjalan sendirian di tengah pasar Baghdad yang ramai. Ia tidak seperti biasanya yang gemar duduk di kedai kopi atau berdebat di sudut masjid. Kali ini, ia sibuk mencatat sesuatu di atas pelepah kurma sambil komat kamit. Kalau semangka dibentuk seperti ayam, lalu pisang bisa jadi apa ya? Gumamnya pelan. Para pedagang memandangnya dengan heran. Beberapa dari mereka mulai berbisik satu sama lain. Itu Abu Nawas, bukan? Iya, dia seperti sedang gila hari ini. Aku dengar ia disuruh memasak, tapi tak boleh pakai api. Wah, gila beneran. Namun Abu Nawas tak peduli. Ia mendatangi pedagang buah, membeli 3 buah semangka bulat besar. Lalu ke pedagang roti, ia meminta roti mentah berbentuk bulat panjang. Roti ini bisa jadi kaki ayam, bisiknya. Dan semangka bisa jadi dada ayam panggang. Setelah itu ia menuju pedagang sayur, membeli daun-daunan segar, bawang mentah, dan beberapa batang serai bukan untuk dimasak, melainkan untuk hiasan. Ia berjalan sambil tertawa kecil sendiri, lalu berkata, Wazir Shalih pasti berpikir aku akan mengemis api dari langit. Tapi dia lupa, api bukan satu-satunya bumbu dunia. Di sore harinya, Abu Nawas menyendiri di halaman rumahnya. Ia mulai merangkai potongan buah dan roti, menyusunnya di atas daun pisang besar. Tangannya gesit seperti pelukis yang sedang membuat lukisan satir. Beberapa anak kecil yang mengintip lewat celah pagar berbisik-bisik. Abu Nawas bikin ayam dari semangka? Dan itu apa? Sate dari roti? Astagfirullah. Ini orang main-main apa serius? Malam pun datang dengan langit yang bersih. Tapi di dalam rumah Abu Nawas, tawa lirih terdengar di sela-sela kesunyian. Kalau orang lapar, mereka butuh makan, gumamnya. Tapi kalau orang terlalu serius, mereka butuh tertawa dulu. Hari yang dinanti pun tiba. Taman Istana Baghdad mendadak menjadi lebih semarak dari biasanya. Para dayang berlalu lalang membawa tikar hias, meja kayu ukir, dan kain alas berwarna emas. Para menteri, qadhi, wazir, dan tamu-tamu agung dari seberang sungai Tigris sudah duduk manis, menanti tontonan yang tak biasa. Abu Nawas hendak menyajikan makanan tanpa api. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya yang ringan, mengenakan jubah sutra berwarna biru langit. Di sebelah kirinya duduk Wazir Shalih, yang wajahnya tak berhenti menyunggingkan senyum puas, seolah telah mencium kemenangan dari kejauhan. Apa gerangan yang akan ia hidangkan, Paduka? Tanya Qadhi Baghdad dengan suara menggoda. Sang raja menjawab sambil tersenyum. Entahlah, tapi aku bersiap antara 2 hal, makan atau tertawa. Tepat ketika matahari sepenggalah naik, muncullah Abu Nawas dari balik gerbang taman. Ia mengenakan jubah biasa, namun di atas kepalanya bertengger sorban yang kali ini digulung aneh, seperti tanduk kambing. Di pundaknya ia membawa keranjang besar, ditutupi dengan sehelai kain putih yang disulam rapi. Ia tidak terburu-buru, langkahnya ringan dan tenang, seolah hendak berdagang rempah, bukan menyuguhkan jamuan bagi raja. Semua mata tertuju padanya, beberapa menteri mulai tersenyum mengejek. Beberapa lainnya menutup hidung pura-pura, mengira dalam keranjang itu mungkin ada bangkai ayam setengah matang. Namun sang raja justru memandang penuh minat. Abu Nawas meletakkan keranjangnya perlahan di atas meja utama. Ia membungkuk sopan kepada raja, lalu berdiri tegak. Wahai Paduka Raja yang mulia, katanya dengan suara lantang, sebagaimana tuanku perintahkan, hamba datang membawa hidangan tanpa api, tanpa asap, tanpa bara. Tapi jangan harap akan tuanku temui sate, gulai, atau panggang-panggangan. Ia membuka kain putih itu dengan perlahan. Semua yang hadir menahan napas. Seketika meja itu penuh warna. Semangka yang diukir seperti ayam bakar, lengkap dengan olesan madu
yang menyerupai lelehan bumbu. Pisang yang dipotong memanjang dan ditusuk lidi seperti sate, dihias potongan kurma dan kenari. Roti mentah yang dililit daun salam menyerupai gulai, dan ada satu mangkuk besar berisi air kelapa muda dengan taburan daun mint. Yang ditulis di atasnya, sop tanpa rebusan. Sesaat semua terdiam, bahkan angin pun seakan berhenti bertiup. Lalu, ledakan tawa meletus. Salah satu wazir tergelincir dari duduknya karena tertawa terlalu keras. Seorang qadhi batuk-batuk karena menahan cengiran. Dan sang Raja Harun al-Rashid tertawa sampai jenggotnya tergetar. Ya Allah, ini hidangan apa atau lelucon wahai Abu Nawas? Tanya Raja di sela tawanya. Abu Nawas hanya tersenyum, tangan masih di belakang punggung. Ini bukan hidangan untuk perut, tuanku, tapi untuk hati yang haus akan jenaka. Tawa belum juga reda ketika Abu Nawas mulai menjelaskan satu persatu hidangannya dengan wajah serius. Justru itulah yang membuat orang-orang tertawa makin keras. Ia menunjuk semangka ukir berwarna merah jingga, dibentuk menyerupai ayam panggang. Yang ini, katanya, adalah ayam panggang dari surga. Dimasak bukan dengan api dunia, melainkan dengan ukiran kasih sayang dan madu lebah dari dataran tinggi. Orang-orang mulai memegangi perut mereka karena terlalu sering tertawa. Ia lalu menunjuk pisang tusuk yang menyerupai sate. Dan ini sate pisang rindu hanya bisa disantap oleh orang yang sudah tidak mampu membedakan kenyang dan kangen. Tawa kembali meledak. Sang raja sampai harus menyeka air mata dari sudut matanya. Wazir Shalih, yang sejak tadi menahan emosi, berdiri dan berkata lantang, "Tuanku, ini jelas-jelas bukan masakan. Ia hanya membuat olok-olok dari dapur istana." Namun sebelum sang raja menjawab, Abu Nawas mengangkat tangan dan menoleh ke arah Wazir Shalih dengan mata tenang dan nada bijak. "Wahai wazir, apakah tuanku memerintahkan hamba untuk memasak dengan hasil api atau memasak tanpa api?" Wazir terdiam. Abu Nawas melanjutkan, "Jika api tidak boleh, maka pilihan hamba adalah seni. Jika memasak tidak mungkin untuk perut, maka biarlah hamba memberi santapan bagi akal. Tidakkah tawa itu bisa lebih mengenyangkan daripada daging bila hati sedang murung?" Raja mengangguk pelan, senyumnya tak surut. "Benar kata Abu Nawas, makanan ini takkan membuat kami kenyang, tetapi membuat kami bahagia dan hari ini itu jauh lebih penting." Para tamu pun bersorak, sebagian berseru memuji, sebagian malah berdiri dan memberi tepuk tangan. Abu Nawas menunduk, lalu mengangkat satu potong sate pisang rindu, menyodorkannya pada Wazir Shalih. "Cobalah satu tusuk, Tuan Wazir. Mungkin bisa membakar hatimu yang dingin, walau tanpa api." Seluruh taman istana meledak lagi dengan gelak tawa, kali ini jauh lebih keras dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, bahkan sang wazir tak bisa menyembunyikan senyum kecut di bibirnya. Setelah ledakan tawa mereda, para tamu mulai mencoba hidangan tak masuk akal itu. Seorang menteri mencoba sate pisang rindu dan malah berkata, "Wah, rasanya lebih lembut daripada daging kambing muda." Disambut derai tawa dari penjuru taman. Seorang tabib istana mencoba sup air kelapa dan berseru, "Ini bukan hanya segar, tapi membuatku ingin pulang ke kampung halaman." Abu Nawas langsung menimpali, "Itulah kekuatan makanan tanpa api, Tuan Tabib. Ia tidak membakar lidah, tapi membakar kenangan." Sang raja tak berhenti tersenyum, lalu berseru, "Abu Nawas, seandainya semua masakan seperti ini, para koki takkan butuh dapur, cukup pasar dan imajinasi." Namun yang paling mencuri perhatian adalah apa yang dilakukan Abu Nawas selanjutnya. Ia mengambil secarik kain kecil dari dalam sakunya, membentangkannya di atas meja, dan berkata, "Wahai Paduka dan para pembesar kerajaan, sesungguhnya tantangan ini bukanlah tentang masakan, melainkan tentang pemahaman. Apakah kita sedang butuh kenyang, atau sedang butuh senang?" Ia membuka lipatan kain itu, dan di dalamnya terdapat sebilah sendok kayu yang telah diukir dengan kalimat, "Bukan semua yang tidak masuk akal itu hina terkadang. Yang paling tak masuk akal justru menyelamatkan akal." Raja berdiri dan bertepuk tangan. "Bijak, sangat bijak wahai Abu Nawas. Engkau tak hanya membawa hidangan yang membuat tertawa, tapi juga nasihat yang membuat kami berpikir."
Ia lalu memerintahkan para pengawal. Berikan kepada Abu Nawas 1 kantong penuh emas, 2 peti madu, dan 1 kambing muda untuk ia panggang dengan api, karena bagaimanapun kami tetap lapar. Tawa pun pecah kembali. Wazir Shalih yang tadi penuh dengki, kini hanya bisa duduk termangu. Abu Nawas mendekatinya perlahan, menyodorkan 1 potong roti mentah yang digulung dengan daun jeruk. Ini untuk Tuan Wazir. Namanya gulai sabar, karena hanya orang sabar yang bisa menelannya mentah-mentah. Para hadirin menunduk menahan tawa. Sang wazir hanya menghela napas, menyerah dalam diam. Beberapa hari setelah peristiwa masakan tanpa api di taman istana, nama Abu Nawas kembali menggema di seluruh Baghdad. Anak-anak menirukan bentuk ayam semangka, pedagang buah menawarkan sate pisang ala Abu Nawas, dan para penyair mencatat hari itu sebagai hari tertawa nasional meski mereka belum tahu apa itu nasional. Sementara itu, Wazir Shalih mulai jarang terlihat di majelis tinggi. Ia merasa malu, sebab siasatnya justru membuat namanya tenggelam di balik sorban Abu Nawas yang semakin terangkat. Namun, sang raja tidak membiarkannya terlalu lama tenggelam dalam malu. Pada suatu pagi, ia memanggil seluruh pejabat istana ke aula tengah. "Aku punya tantangan baru," ucap sang raja sambil tersenyum lebar. "Wazir Shalih, kali ini kau yang akan memasak untuk kami." Wajah sang wazir memucat seperti kain rendaman susu. "Tapi jangan khawatir," lanjut sang raja. "Aku izinkan kau pakai api, bara, bahkan dapur istana. Namun, kau hanya punya waktu 1 jam, dan bahan-bahan akan disediakan oleh Abu Nawas." Seluruh ruangan bergemuruh. Abu Nawas berdiri dengan tenang, membawa kantong kecil berisi bahan-bahan, beberapa bonggol jagung kering, sepotong keju asin, dan segenggam kacang tanah mentah. Wazir Shalih menerima bahan itu dengan tangan gemetar. Ia mencoba memasak, namun terbata-bata. Jagung tak sempat matang, kacang gosong, keju meleleh hingga menetes di lantai. 1 jam berlalu, dan yang tersaji di meja hanyalah hidangan kegagalan. Sang raja mencicipi sepotong kecil, lalu berkata, "Rasanya mengajarkan kami pentingnya kesabaran dalam dapur dan pentingnya menerima kekalahan dengan lapang dada." Abu Nawas tak menertawakan wazir. Ia hanya berkata lembut, "Terkadang yang paling sulit bukan memasak tanpa api, tapi menahan hati agar tak terbakar oleh iri." Wazir Shalih menunduk dalam-dalam. "Aku kalah, Abu Nawas. Tapi kekalahanku justru membukakan mataku yang tertutup." Dan sejak hari itu, wazir yang dulu senang menyusun siasat, kini lebih senang menyusun piring sebab ia tahu, kadang 1 sendok tawa lebih mengenyangkan dari sepanci dendam.